Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan ibu siapa sebelumnya? Saya Bu Nene. Izin mewawancarai ya Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya nih ya, apakah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang guru untuk datang ke sekolah sebelum pukul 6:30? Ya, tentunya menjadi kewajiban guru ya. Salah satu ya. Nah, jadi guru itu kan pasti harus jadi contoh buat muridnya gitu. Jadi minimal guru itu jam 6 lah gitu datang. Ya lebih sedikit, intinya tidak melebihi 6.30 karena kasihan kan siswanya kalau misalnya siswanya udah lengkap, gurunya belum ada gitu. Untuk pertanyaan kedua ya, ini yang terakhir Bu. Ya. Apakah menjadi kewajiban juga bagi seluruh guru untuk menjaga lingkungan sekolah? Ya, tentunya untuk menjaga lingkungan itu sebenarnya kewajiban bagi seluruh ya yang ada di sekitar sekolah. Karena ketika kita salah satu di antara kita tidak menjaga, pasti misalnya guru menjaga, siswa menjaga, tapi ada sekumpulan orang yang tidak menjaga, kotor lagi kan? Oh iya. Gitu aja. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sebelumnya dengan Nesya. Apa? Jessica. Jessica. Boleh minta diwawancari bentar? Pertanyaan yang pertama nih, bagaimana kewajiban kita sebagai seorang siswa yang jika mengalami nilai terus menurun? Terus menurut Iya. kita wajib untuk belajar dan mengikuti aturan sekolah sebisanya. Oh gitu aja. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa hak dan kewajiban sebagai siswa? Kalau hak menurut saya siswa itu wajib untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang baik, pendidikan yang baik, dan lingkungan yang baik. Kewajiban siswa itu wajib untuk menaati peraturan sekolah. Siswa juga wajib untuk menjunjung ilmu dan itu aja. Untuk cobaan terbesar sebagai siswa dalam menghadapi hak dan kewajiban itu apa? Niat. Niatnya. Iya. Gimana tindakan kewajiban sebagai seorang siswa? Jadi gimana cara ngatasin yang dialami adik Jessica? Kalau menurut saya sih, saya harus mencari sebuah kayak kemauan yang Masalahnya ya gitu. jadi masalahnya. Ini tuh aja. Makasih ya. Dengan siapa? Afif. Izin wawancara ya Bapak terkait kewajiban seorang Bapak dalam hidup. Jadi saya mau nanya nih Pak, bagaimana Bapak menyimbangkan hak-hak siswa terkait materi pelajaran yang kurikulum baru-baru ini? Ya, jadi tadi melaksanakan setiap asesmen diagnostik di mana setiap guru nantinya akan menanyakan tentang karakteristik siswa dan juga menanyakan berkaitan dengan beberapa poin-poin pertanyaan tersebut adalah sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi yang nanti akan diajarkan. Nah, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam asesmen diagnostik, setiap guru nantinya akan melakukan pemetaan terhadap siswa. Nah, siswa nanti akan dipetakan sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan karakternya, yang mana nanti akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bapak. Baik. Yang pertanyaan kedua, apa strategi Bapak yang diterapkan untuk membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka di sekolah jika mereka mengeluh dan malas sekolah? Baik, yang pertama, ini adalah yang perlu dilakukan. Pertama, tentunya kita akan mengajak diskusi pada setiap siswa. Di diskusi tersebut diharapkan nantinya siswa dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Karena bisa jadi ketika siswa itu tidak melaksanakannya, bisa jadi dikarenakan karena memang belum memahami dari maksud dan tujuan dari setiap kegiatan yang dia akan laksanakan. Maka dari itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan juga diskusi, dan tentunya dalam upaya-upaya pembinaan lainnya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak, kemudian yang terakhir boleh disampaikan? Baik, pertanyaan terakhir apa Pak? Yap. Bagaimana kewajiban Bapak jika anak murid melanggar hak di sekolah ini?
Baik, tentunya untuk kewajiban Bapak yang pertama adalah bahwa pastinya akan melakukan pembinaan. Nah, pembinaan yang dilakukan tentunya tergantung dari sejauh mana siswa tersebut melakukan tindakan yang kurang baik seperti itu ya. Dan yang dilakukan tentunya nantinya diharapkan dapat menyadarkan siswa untuk dapat mengikuti aturan-aturan yang ada, dapat mengikuti kebijakan yang ada, dan tentunya semuanya nantinya akan diserahkan dan akan berfokus kepada kebutuhan serta akan difokuskan kepada kemajuan serta peningkatan kemampuan siswa. Udah gitu aja sih guys. Mungkin segitu aja. Mungkin segitu aja. Baik. Wawancara. Maaf ya Pak. Kembali lagi sama saya Ibrahim. Kali ini saya mau wawancara dengan Bapak siapa? Bapak Ardi. Ah, betul. Bapak Ardi. Saya izin wawancara ya Pak? Iya, boleh. Yang pertama nih Pak, sebelumnya apakah lingkungan sekolah ini menurut Anda bersih? Bersih. Sebagai cara Pak, bagaimana cara agar alat-alat di sekolah tetap terjaga dengan bagus dan rapi? Dirawat dengan baik. Dirawat dengan baik. Kayak gimana tuh? Pakai ditaruh dengan tempat lain. Oke. Terus lanjut pertanyaan kedua, kapan waktu pemantauan pembersihan sekolah? Kalau pemantauan itu setiap sejam 1 jam sekali. Kita keliling setiap area punya masing-masing. Jadi jangan saya tuh sampai dua boleh. Enggak. Kalau pulang sekolah tidak. Pulang sekolah sama pulang sekolah Pak. Kalau pas siswa waktu pembelajaran Paling ya kita ngecek aja sih. mau ngecek aja itu. Ngecek kayak ini apa kontrol ini. Apakah itu termasuk kewajiban Bapak? Iya, Ya, kewajiban saya. Kalau waktu yang lebih efisien Setelah anak-anak masuk sekolah, istirahat tepatnya setelah pulang sekolah dulu. paling kalau saya itu kita ngecek habis panjang grafik itu kita baru ngecek apakah itu udah bisa atau belum, nanti kita yang finishing. Mungkin itu aja sih Pak yang saya tahu. Terima kasih ya Pak. Ya, sip. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini bersama guru sosiologi kan. Jadi di sini mau ngasih beberapa pertanyaan nih Pak. Jadi yang pertama Pak, apakah menggunakan HP menjadi hak bagi semua warga sekolah? Jika iya, mengapa pada saat istirahat kedua siswa dilarang untuk mengaktifkan HP waktu saat sedang istirahat? Peraturan munculnya dilarang bermain HP itu dikatakan muncul setelah adanya fenomena-fenomena murid-murid yang menyalahgunakan penggunaan HP, mana berdampak pada ganggunya kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, agar semuanya bisa tetap fokus, dibuatlah peraturan serentak. Jadi ditariknya hak tersebut itu karena kaliannya pun juga tidak menjalankan kewajiban dengan seharusnya. Jadi kestabilannya terganggu, makanya muncullah peraturan baru untuk menjaga kestabilan gitu. Pertanyaan kedua, mengapa anak-anak nggak boleh buat makan di kelas saat istirahat? Apakah itu mengganggu hak siswa dalam menggunakan fasilitas sekolah? Apa sih solusinya biar diberikan dari pihak sekolah? Oke, makan di kelas memang dilarang. Karena ketika dilaksanakannya makan di kelas malah jadi tidak kondusif keadaannya, jadi kotor, berantakan. Oleh sebab itu, tadi baik lagi, hak kalian untuk bisa dapat tempat di kelas untuk makan itu ditarik karena kewajiban kalian menjaga kebersihan kelas pun tidak dilaksanakan dengan baik. Terkait fasilitas yang telah diberikan, udah ada kantin yang dimana di kantinnya ada meja, kalian bisa makan di situ. Parkiran ada meja, kalian bisa makan di situ. Nah, Gitu. tapi kalau solusinya kalau di kantin sama yang di parkiran itu rame gimana Pak? Oke, untuk terkait apabila kantin dan parkiran ramai itu masih bisa makan di koridor. Kenapa saya bilang lebih baik makan di koridor? Agar kalian bisa lebih mengerti kenapa peraturan itu dibuat. Kalau cuman dalam teguran verbal semata, selama ini telah dilakukan, tapi tidak memberikan efek jera kepada kalian sendiri. Diharapkan kalian bisa berubah dan bisa kembali makan di kelas kembali. Lanjut Pak, terakhir nih, apakah seluruh siswa di Satria mematuhi tata tertib? Jika iya, bagaimana sih sekolah dapat lebih baik dalam memastikan bahwa hak-hak siswa terpenuhi dengan baik? Tata tertib di sekolah ini banyak. Apakah telah dijalankan secara sempurna? Dijalankan, iya mungkin sempurna belum. Karena
perubahan-perubahan peraturan yang bertujuan untuk menstabilkan keadaan sekolah pun seringkali bermunculan. Kayak tiba-tiba sekarang ada peraturan baru nggak boleh menggunakan HP, nggak boleh makan di kelas. Itu kan peraturan baru yang muncul karena menyikapi tindakan-tindakan kalian gitu loh. Yang berarti kalian menyimpulkan belum sempurna untuk menjalankan seluruh peraturan. Tapi yang namanya manusia pasti ada kesalahan. Kita di sini belajar. Yang penting punya semangat untuk jadi lebih baik. Begitu aja. Ayo. Makasih ya, Pak Iman. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancara teman saya namanya Bintang. Apakah piket menjadi kewajiban bagi seluruh siswa di sekolah? Jika iya, apa yang bisa memastikan siswa itu menjalankan kewajibannya? Menurut gue sih wajib ya, soalnya biar kelas tuh bersih, biar kelas wangi, biar nggak bau, ya, biar kelas enak itu buat belajar, gampang belajar, nyaman ya. Nyaman. Segitu aja, makasih ya. Ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ririn. Ibu, menurut Ibu apa hak guru? Apa yang dilakukan jika hak-hak Anda tidak dihormati oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru-guru yang lainnya? Karena itu hak adalah harus dijalankan, laksanakan oleh suatu pimpinan, maka itu akan berbicara langsung kepada pertama ya pimpinan dulu, teman yang lain. Karena itu kan harus ya, suatu yang harus. Tapi kalau masih ditolak juga gimana Bu? Nah, protes lah. Misalkan gajian guru, kalau nggak digaji, ya kan kita kan udah keringet kita udah keluar. Protes dengan cara baik-baik, menanyakan kenapa telat, kenapa tidak dibayar. Ini itu aja sih Bu pertanyaan. Iya. Terima kasih ya. Oke, ini pertanyaannya ya Kak. Apakah siswa di Ksatria diwajibkan untuk mengikuti organisasi sekolah? Jika iya, apa saja organisasi yang diwajibkan? Untuk siswa di Satria sebenarnya nggak ada organisasi yang diwajibkan ya. Kayak Serda aja itu tergantung kemauan dari muridnya sendiri. Jadi kita tuh nggak memaksakan untuk seluruh murid tuh ikut satu organisasi spesifik. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan mungkin pramuka ya, kayak kelas 10, 11 itu diwajibkan. Tapi kalau untuk organisasi nggak ada sih. Oh gitu. Kalau misalkan untuk alumni Serda, dulu kan aku berjabat sebagai provos ya. Iya. Nah, kewajiban aku sebagai provos itu mendisiplinkan anggota AMUN. Jadi aku melihat cara kerja mereka nih di di kegiatan sekolah atau gimana cara mereka melakukan tugas tuh aku memantau itu semua gitu. Dan untuk menertibkan anak-anak juga kadang-kadang makanya aku suka keliling kayak gitu-gitu. Lebih ke menertibkan aja. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sebelumnya sama Bapak siapa? Indra. Bapak Indra. Oke. Sini saya izin bertanya ya Pak. Oke. Sini apa hak dan kewajiban penjual kantin? Apakah makanan yang dijual itu termasuk hak atau kewajiban? Apa yang bisa dipastikan hak itu dijalankan? Untuk makanan sama minuman itu kewajiban penyedia kantin untuk menyediakan. Kalau haknya ya istilahnya untuk dapat kebersihan, terus keamanan di sini itu haknya. Pertanyaan selanjutnya, apa kewajiban Anda untuk menjual produk yang dibilang enak dan bergizi sebagai penjual? Terutama yang kita sediakan ya, yang buat anak-anak sekolah di sini yang lebih menarik ya, kalau mengenai gizi kita mudah-mudahan lah masih bisa bergizi. Kan gitu ya Pak? Ya. Oh iya. Makasih ya Pak. Terima kasih banyak ya. Sukses. Gue sama siapa nih? Rapat Bang. Rapat. Oke. Yang pertama, apa aja kewajiban siswa di sekolah? Sama apakah mengisi buku cas merupakan kewajiban di sekolah ini? Kewajiban ya. Kewajiban siswa di sekolah. Menurut saya kewajiban ya. Yang simpel-simpel aja kayak nurut, kalau guru suruh apa-apa, patuh, jelas, kejar dengan giat, itu udah pasti. Yang paling penting nih, jangan meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat, itu yang paling penting ya. Jadi, apakah mengisi buku cas merupakan kewajiban di sekolah ini? Kan itu termasuk 80% nilai dari Profatur ya? Ya, betul. Nah, termasuknya kewajiban lah ya. Pertanyaan yang selanjutnya, terakhir nih. Apakah makan di lingkungan sekolah menjadi sebuah hak bagi siswa? Jika iya, mengapa siswa dilarang untuk makan di dalam kelas? Pasti jelas lah, hak siswa itu. Kenapa nih siswa dilarang untuk makan di dalam kelas kira-kira? Protokol sekolah juga, kita nggak bisa apa-apa. Sama, ya bener juga, kelas bisa kotor, banyak-banyak sampah berserakan, kan kita nggak seneng lihatnya juga. Mungkin segitu aja pertanyaannya, Pak. Makasih banyak ya. Halo. Yuk.
Yang pertama, apa saja hak dan kewajiban bagi satpam di lingkungan sekolah? Mengapa satpam memberikan kartu parkir untuk pengendara motor? Nah, terutama saya jawab kartu parkir dulu ya, biar aman, biar orang lain masuk. Tahu-tahu bawa motor kan kalau dia bolak-balik aja nggak ketahuan kalau nggak ada kartu STNK-nya, buat menjaga keamanan. Jadi itu hukumnya. Apa saja hak kewajiban bagi satpam di lingkungan sekolah? Menjaga aset sekolah, termasuk jaga siswa juga. Kalau ada apa-apa kan satpam dulu di depan. Iya. Sebagai satpam, bagaimana tanggapan Bapak terkait kewajiban sebagai satpam jika diberi tugas di luar sekolah? Selama ini sih saya belum pernah ya. Tapi kalau itu mungkin saya pertimbangkan dulu lah kalau di luar sekolah. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya, Makasih banyak ya Pak. Ya.